Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Kamilianingsih, NIM 17104121440, dan hari ini saya akan membahas tentang sosial neokonservatisme dan kebijakan luar negeri Korea Utara. Sosialisme di Korea Utara sangat berhubungan dengan nasionalisme. Hal ini dapat dilihat dalam refleksi istilah Our Korea Style Socialism yang sudah digunakan oleh Korean Central News Agency atau KCNA di 5 artikelnya pada tahun 2001 hingga 2002. Tujuan dari pembangunan Korea Utara telah dilengkapi dengan istilah sosialis, sehingga kini biasa disebut dengan negara besar sosialis yang makmur dan kuat. Di sisi lain, konservatisme berkembang di Korea Utara bersamaan dengan tradisionalisme. Rodong Sinmun, koran Korea Utara, menekankan bahwa Chuche berarti percaya pada orang-orang seperti di surga. Seperti yang diketahui, Korea Utara telah kembali pada ideologi konservatisme sejak tahun 2005. Posisi ortodoks setelah era reformasi yang singkat dan pemikiran baru sekitar saat KTT antar Korea pada tahun 2000. Dengan beberapa perbedaan warisan institusi, situasi geopolitik, dan keinginan untuk meraih kemerdekaan ideologi dari pengaruh Uni Soviet, Korea Utara merupakan negara sosialis yang memiliki banyak keunikan. Sosialisme dibangun berdasarkan premis dari nilai-nilai superior, di mana Korea Utara memiliki beberapa fitur tambahan dari terhubungan sosialisme dan nasionalisme, yang kemudian menjadi sumber kekuatan dari legitimasi negara tersebut. Selanjutnya yaitu keluarnya warga negara, stabilitas rezim, dan diplomasi Korea Utara. Democratic People's Republic of Korea atau DPRK pada saat itu mengalami penurunan ekonomi yang sangat kronis. Hal ini merupakan salah satu alasan banyaknya warga negara yang melintas batas dan pergi untuk mengungsi di negara lain. Perekonomian Korea Utara tidak mampu untuk membayar upah minimum regional bagi warga negaranya serta menyediakan makanan melalui sistem distribusi publik. Kelaparan sudah menjadi sebuah isu bagi Korea Utara sejak tahun 1990-an. Pada tahun itu juga, perdagangan lintas batas mulai berkembang secara pesat. Para pengungsi asal Korea Utara mulai memasuki Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara tetangga lainnya dengan jumlah yang banyak. Bagi beberapa pengamat, fenomena keluarnya warga negara dari Korea Utara ini merupakan sebuah tanda dari runtuhnya rezim di negara tersebut, dan merupakan sebuah ancaman bagi legitimasi rezim serta stabilitas internal. Menurut survei yang ada, 64% dari pengungsi Korea Utara lebih memilih untuk mengungsi ke Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kemudian hanya 14% menunjukkan bahwa mereka puas tinggal di Cina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan Cina yang ketat mengenai pengungsian. Pengungsi Korea Utara masuk ke Cina untuk mencari tempat mengungsi di kedutaan asing atau melanjutkan perjalanan mereka dari Cina ke negara selanjutnya, seperti Vietnam, Thailand, Burma, Kamboja, Laos, dan Mongolia, dengan tujuan akhir mereka untuk pergi ke Korea Selatan. Korea Selatan, yang dijadikan tujuan akhir bagi sebagian warga negara Korea Utara, menerima mereka sebagai warga negara Korea dan menyediakan program penampungan, termasuk bantuan finansial dan pelatihan. Meski demikian, tidak sedikit dari para pengungsi Korea Utara kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan yang kapitalis di Korea Selatan. Banyak dari mereka yang menderita Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD, dan beberapa ingin kembali ke Korea Utara atau mengungsi ke negara lain. Hanya 9% dari total semua pengungsi Korea Utara di Korea Selatan yang terdaftar memiliki alasan politik atau ketidakpuasan atas rezim yang ada sebagai alasan mereka mengungsi, di mana 55% dari mereka mengungsi karena adanya kesulitan ekonomi. 20% dari mereka datang karena masalah kemanusiaan dan ingin bersatu kembali dengan keluarga masing-masing. Pada zaman dahulu, isu tentang pengungsian merupakan isu utama bagi perang legitimasi antara Korea Utara dan Korea Selatan saat mereka tengah berada di pertarungan sengit atas status mereka di semenanjung Korea dan beberapa cara mereka menjatuhkan satu sama lain. Pengungsian saat itu dijadikan sebagai modal politik sebagai tanda kemenangan dan klaim superioritas bagi pemenang perang Korea pada saat itu. Karena alasan ini, pengungsi politik dari kedua belah pihak diberikan penghargaan spesial dan perawatan, juga dipuji atas keberaniannya untuk menyeberang perbatasan. Setelah pemerintah Korea Selatan menerbangkan lebih dari 486 pengungsi dari Vietnam pada Juli 2004, Korea Utara bereaksi secara keras dengan mengutuk rencana pembelotan besar-besaran yang direncanakan dan menuntut para pengungsi untuk kembali. Korea Utara menyebut insiden ini sebagai penculikan dan terorisme yang direncanakan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap orang-orang Korea Utara. Pyongyang melihat aksi ini sebagai aksi politik yang ditujukan untuk menyerang hak-hak asasi manusianya dan untuk menjatuhkan rezimnya. Maka dari itu, Korea Utara memutuskan hubungan dengan Korea Selatan, yang menyebabkan faktor dari stagnansi hubungan kedua negara tersebut selama hampir 1 tahun. Meski demikian, kebijakan luar negeri Pyongyang terhadap Seoul mengenai isu pengungsian ini menghadapi tantangan yang sulit pada masa pemerintahan Lee yang sangat konservatif. Tak lama setelah pemerintah memiliki kekuasaan, Korea Selatan berkonsultasi dengan beberapa negara penerima pengungsi, seperti Thailand dan Mongolia, mengenai potensi untuk mendirikan kamp pengungsi di wilayah tersebut. Korea Selatan juga memasukkan dukungan positif bagi Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret 2008 mengenai perpanjangan masa
pelapor khusus PBB pada hak asasi manusia di Korea Utara. Pada November 2008, Seoul mensponsori resolusi Majelis Umum PBB yang mengkritisi situasi hak asasi manusia yang buruk di Pyongyang. Seoul sangat aktif mengangkat isu tentang hak asasi manusia di Korea Utara dan tidak ragu untuk menjadi sponsor dengan Uni Eropa dan PBB menghukum kekerasan terhadap hak asasi manusia yang ada di Pyongyang. Korea Utara membahas perbuatan Seoul dengan mengatakan bahwa tidak akan adanya hubungan atau normalisasi dari hubungan antar Korea jika Lee Myung-bak tetap menentang keributan hak asasi manusia di Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan meningkatkan tekad untuk menerima pengungsi dan memfokuskan ulang hak asasi manusia mereka dan berkontribusi untuk mempercepat hubungan antar kedua negara yang sudah tidak baik. Kebijakan luar negeri Korea Utara terhadap Korea Selatan akan menghadapi tantangan yang lebih sulit mengenai isu pengungsi yang pada akhirnya akan mencetuskan konfrontasi politik yang lebih dalam. Karena Seoul membawa jumlah pengungsi yang banyak dari Vietnam pada Juli 2004, juga bertepatan dengan berlalunya UU yang ada, Pyongyang secara umum menuduh Amerika Serikat karena bekerja sama dengan Korea Selatan untuk menjatuhkan rezimnya. Meskipun isu hak asasi manusia dari pengungsi Korea Utara telah mengengangkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Utara, Washington belum aktif mencari pengungsi dan menawarkan mereka suaka. Washington juga sedang menahan diri untuk menekan isu hak asasi manusia dari para pengungsi, karena hal tersebut akan menjadi terobosan dari negosiasi nuklir dengan Pyongyang. Washington bersikap pasif secara relatif, namun membangkitkan beberapa kritik di dalam komunitas kebijakan yang menganjurkan penggunaan alur pengungsi untuk tujuan politik dari melemahkan rezim Pyongyang.